Adapun agenda kita hari ini, kita akan mendengarkan tausiah ya dari Ustadz Radia dan Ustadz Firman. Semoga kita bisa mengambil faedah ya. Jadi perjalanan kita itu nggak sia-sia. Di samping kita tadabbur alam, kita juga bisa membawa pulang ilmu yang bermanfaat dari ustadz-ustadz kita. Waktu dan tempat saya persilakan Ustadz Firman untuk mengisi acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Termasuk kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang alhamdulillah sehat walafiat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan syukur, melainkan terpenuhi 3 perkara di sana. Yang pertama adalah al-i'tiraf bi anna an-ni'mah kullaha min 'indillahi azza wa jalla. Yang pertama adalah keyakinan di dalam hati kita bahwasanya semua nikmat itu berasal dari Allah. Maka tidaklah kami di sini, rekan-rekan dari Balikpapan, bisa sampai ke tempat ini dan kemudian dibersamai dengan rekan-rekan dari Tenggarong bisa sampai di sini kecuali itu nikmat dari Allah. Ya, jadi yang hebat itu bukan kami, yang hebat itu bukan motor kami, akan tetapi Allah yang memberikan kemudahan kepada kami. Dan itulah yang harus kita hadirkan di dalam hati kita terhadap nikmat-nikmat Allah semuanya. Apa yang kita dapatkan itu bersumber dari Allah. Walaupun di sana ada asbab, ada sebab-sebab yang kita tempuh, akan tetapi alhasil akhirnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita bertahaddus bin ni'mah. Ya, kita bertahaddus, kita menggunakan lisan kita untuk menceritakan nikmat Allah. Dalam artian tatkala dengan menyampaikan nikmat tersebut tidak menjadikan orang lain hasad kepada kita. Tetapi kalau ternyata dengan kita menyampaikan nikmat tersebut menjadikan orang lain hasad kepada kita, maka kita tahan. Dan juga bisa diartikan dengan basahnya lisan kita dengan ucapan alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, lisan kita basah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya manusia hanya ada pada di sini saja. Mereka mengartikan syukur sama dengan alhamdulillah. Itu saja. Akan tetapi padahal ucapan alhamdulillah itu adalah salah satu daripada rukun syukur itu sendiri. Jadi para hadirin, apapun keadaan kita, terlebih lagi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ucapan yang bisa kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau ucapan alhamdulillah saja sudah cukup. Bahkan tatkala kita diberikan ujian oleh Allah, ujian pasti ada di dalam kehidupan dunia ini. Tatkala kita diberikan ujian oleh Allah, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi orang yang beriman, orang mukmin tidak ada melalui hari-hari dari kehidupannya melainkan penuh dengan pujian, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, dan ini tidak kalah penting juga, adalah sarfun ni'mati ila ta'atillahi azza wa jalla. Yaitu tatkala kita ingin bersyukur dengan syukur yang benar, adalah kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi yang pertama kita yakini dengan hati semua yang kita dapatkan pada hari ini semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita gunakan lisan kita bahasa memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak memuji Allah. Kemudian yang ketiga, nikmat tersebut digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalaulah di sana ada orang yang dia itu mengucapkan alhamdulillah, sedikit-sedikit alhamdulillah, alhamdulillah saya dan seterusnya. Tapi ternyata di lapangan dia menggunakan nikmat tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah. Maka demi Allah dia bukan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur kepada Allah harus menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, kendaraan kita ya. Ini juga salah satu, mungkin kami memiliki kendaraan di sini yang dengannya kami gunakan untuk jalan ke pesantren-pesantren, jalan ke tempat-tempat seperti ini, bertemu dengan saudara kita seiman. Maka ini semoga menjadi bukti bahwasanya kami bersyukur dengan kendaraan yang Allah berikan kepada kami, digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga seluruh nikmat yang kita miliki yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 perkara yang tatkala kita ingin menjadi hamba yang bersyukur dengan syukur yang benar, maka penuhi 3 perkara ini. Yang pertama, keyakinan yang mantap dalam hati semua nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua adalah memuji Allah, bertahaddus bin ni'mah, bahasa lisan dengan pujian-pujian kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dan ini tidak kalah penting, adalah menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ingin saya sampaikan di sini intinya berikut ini. Para hadirin, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga bisa fokus ya di tengah cuaca yang sedikit panas, perut yang sedikit keloncongan, semoga bisa fokus. Tapi kalau kebanyakan nanti perutnya terisi juga ngantuk, itu juga masalahnya kan. Jadi ya bismillah, semoga ada kebaikan insyaallah kita dapatkan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya mengetahui ya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis mengatakan, yang kurang lebih konteksnya berbunyi, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, tidak akan masuk surga seseorang itu disebabkan amal ibadah dia. Ya, jadi Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabatnya, seseorang tidak akan masuk surga disebabkan amal ibadah dia. Seketika para sahabat mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, mereka heran, kok bisa seseorang tidak bisa masuk surga disebabkan amal ibadah dia? Karena para sahabat mereka memikirkan selama ini, mereka mengira selama ini, yang mereka tahu seseorang itu masuk ke dalam surga di antara sebabnya adalah amal ibadah dia. Sehingga dengan itu para sahabat tatkala mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan seseorang tidak akan masuk surga disebabkan amal dia, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga begitu dengan kamu wahai Rasulullah? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wala ana, begitu juga dengan saya. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya beliau derajatnya sama seperti kita. Beliau adalah seorang manusia, akan tetapi beliau diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul. Akan tetapi secara umum beliau sama seperti kita. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, illa ayataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku karunia dan rahmatnya. Maka dari hadis ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita di satu sisi bahwasanya seseorang itu akan masuk surga disebabkan rahmat Allah, murni rahmat Allah,
dan bukan disebabkan amal ibadah dia. Akan tetapi di sisi yang lain kita dapati di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang telah kalian kerjakan, dengan apa yang telah kalian amalkan dari amal ibadah. Maka di sini dalam ayat ini Allah menerangkan di antara sebab orang itu masuk ke dalam surga adalah amal ibadah yang dia kerjakan. Mungkin kejauhan ya, bercanda atau lobet. Lobet ya. Nah, tidak masalah. Nah, maka di sini kita para hadirin sekalian, kita melihat dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan seseorang masuk surga disebabkan murni karena rahmat Allah. Kemudian di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seseorang itu masuk ke dalam surga di antara sebabnya adalah disebabkan amal ibadah dia. Maka para ulama menjamakkan antara ayat dengan hadis ini sehingga timbullah inti pemahaman. Intinya adalah bahwasanya seseorang itu masuk ke dalam surga disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara sebab didapatkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya murni ibadah kita saja tidak cukup. Surga dengan segala kenikmatannya, ya, dengan segala keistimewaannya, kemudian diganti dengan amal ibadah yang kita kerjakan tidak seberapa, nggak cukup. Maka butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala didapatkan di antara caranya adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ingin saya sampaikan di sini para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan beberapa poin penting. Beberapa kaidah penting di dalam perihal amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bukan berarti kita nggak beribadah kepada Allah. Ya, kita sudah jelaskan seseorang masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, akan tetapi di antara sebab diraihnya rahmat tersebut adalah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmatnya dan akhirnya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada beberapa poin, beberapa kaidah penting berkaitan dengan amal ibadah yang harus kita ketahui. Kaidah penting yang pertama, poin penting yang pertama adalah bahwasanya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk memperbanyak amal ibadah, akan tetapi mereka juga dituntut untuk menjaga pahala amal ibadah tersebut. Ya, ini poin penting yang pertama, ini kaidah yang pertama, bahwasanya kita bukan hanya dituntut untuk memperbanyak amal ibadah, akan tetapi kita juga dituntut untuk senantiasa menjaga pahala amal ibadah tersebut. Karena Nabi alaihi salatu wasalam banyak sekali mewanti-wanti kita, memberikan kita peringatan bahwasanya pahala dari amal ibadah itu bisa hilang. Pahala dari amal soleh itu bisa hilang. Makanya kita dituntut senantiasa menjaga agar bagaimana pahala tersebut tetap ada. Di antara buktinya, di antara peringatan dari Rasulullah SAW adalah sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis muflis. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadaruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang-orang yang bangkrut? Siapa orang-orang yang rugi itu wahai para sahabat? Kemudian para sahabat menjawab sesuai dengan pemahaman mereka. Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya sesuatu, miskin, melarat. Itu orang yang bangkrut wahai Rasulullah. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bukan mereka. Intinya kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut adalah pada hari kiamat
dia membawa amal ibadah yang sangat banyak. Dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala zakat, dia membawa pahala puasa, dan sebagainya. Banyak amal ibadah dia bawa. Akan tetapi di samping itu, dia juga banyak melakukan kezaliman. Dia banyak mencela orang lain. Dia banyak menggibah orang lain. Dia banyak mencoreng kehormatan orang lain. Dia banyak menggosipi orang lain. Dia banyak mengambil hak orang lain. Sehingga di hari kiamat setiap kezaliman akan diadili oleh Allah. Akhirnya orang yang tadi bawa pahala yang sangat banyak, di samping bawa kezaliman yang banyak, diambillah pahala dia yang tadi itu yang banyak itu, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Sehingga pada akhirnya habislah pahalanya. Dan tidak cukup sampai situ saja. Kalau ternyata masih banyak kezaliman yang dia lakukan, maka akhirnya dosa orang yang pernah dia zalimi dilemparkan kepada dia, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya amal ibadah yang sudah diterima oleh Allah, yang sudah jadi pahala, bisa hilang, bisa lenyap pahalanya. Maka di sini kita harus bukan hanya sibuk memperbanyak amal ibadah, tapi bagaimana kita juga sibuk fokus menjaga agar pahala amal ibadah tersebut tetap ada dan tidak hilang. Kemudian di antara buktinya lagi, Nabi alaihi salatu wasallam seketika pernah disebutkan oleh para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang sosok seorang wanita. Yang mana seorang wanita tersebut, dia sholat malam, dia menjaga sholat malam, dia puasa sunnah. Tatkala orang sudah menjaga sholat malam, yang hukumnya adalah sunnah, menjaga puasa sunnah, maka ibadah wajibnya jangan ditanya lagi. Ibadah wajibnya pasti top dia. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, wanita ini luar biasa, soleh sekali, soleha sekali. Nah, soleh lagi ya, topan ya. Wanita soleh, tidak ada ya. Soleha. Wanita ini soleha sekali. Tapi kurang satu, wahai Rasulullah. Ada yang kurang, kata para sahabat. Apa itu? Illa annaha tu'zi jiranaha. Kurangnya adalah wanita tersebut suka mengganggu tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Maka ini bukti bahwasanya kita harus senantiasa fokus menjaga pahala dari amal ibadah kita. Kemudian yang terakhir buktinya adalah hadis yang mungkin kita sudah pernah mendengarnya, bahwasanya Nabi mengatakan SAW, orang yang memelihara anjing di rumahnya, maka setiap hari akan berkurang 1 qirat dari pahalanya. 1 qirat itu sekitar 1 gunung Uhud. Dan 1 gunung Uhud itu besar sekali. Pahala belum tentu dikerjakan dalam sehari sebesar gunung Uhud, hilangnya sudah pasti. Maka di sini para hadirin mengingatkan kepada kita jangan terlalu fokus, jangan hanya fokus memperbanyak amal ibadah, tetapi kita juga harus fokus bagaimana menjaga pahala amal ibadah tersebut. Jangan sampai kita banyak melakukan ibadah, banyak memperbanyak ibadah, banyak mengerjakan amal soleh, akan tetapi kita tidak perhatian, kita juga banyak mengerjakan hal-hal yang menjadikan hilangnya pahala amal soleh tersebut. Itu yang pertama. Sudah lapar? Nah, lumayan. Ya, itu yang pertama. Kaidah penting yang pertama. Jadi kita jangan hanya pusing menambah amal ibadah, tapi kita juga harus fokus untuk bagaimana menjaga pahala amal ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat, yang kedua, kaidah penting yang kedua di dalam perihal amal ibadah. Yang kedua adalah tatkala seseorang itu sudah konsisten menjalankan sebuah amal ibadah, entah amal ibadah apa itu, dia konsisten, dia kontinu menjaganya, maka tatkala suatu ketika dia tidak bisa mengerjakannya karena ada kendala yang bukan karena kemauan dia, pahalanya tetap ditulis sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada seseorang biasa menjaga amal ibadah, mengerjakan suatu amal ibadah, kemudian suatu hari dia terhalang tidak bisa mengerjakannya, entah apa sebabnya, yang jelas bukan kemauan dirinya, maka pahala tetap ditulis sempurna. Itu kaidah penting yang kedua. Di antaranya misalnya ada seseorang yang setiap hari, saya dalam sehari harus bersedekah 5.000 setiap hari. Bersedekah ada 5.000 tiap hari. Lewat ada orang yang susah 5.000. Lewat masjid masukkan 5.000. Rutin tiap hari 5.000. Suatu ketika dia nggak ada uang sama sekali. Taruhlah sebulan nggak ada uang dia.
Maka di sini selama sebulan tersebut pahala terus ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya orang yang senantiasa menjaga sholat malam. Kita jaga sholat malam, berusaha menjaga sholat malam karena itu merupakan di antara warisan orang-orang yang soleh, kebiasaan orang-orang yang soleh ya, sholat malam. Kita jaga sholat malam. Kemudian suatu ketika kita tidak bisa sholat malam. Taruhlah kita sakit, terbaring lemah di rumah sakit selama sebulan. Maka selama sebulan tersebut, pahala sholat malam terus dituliskan kepada kita. Dengan syarat, kita sudah terbiasa menjaga, kontinu dalam melakukan amal ibadah tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Apabila seseorang yang dia itu sakit, ya, atau dia sedang safar, maka ditulis pahala apa yang biasa dikerjakan tatkala dia sehat dan tatkala dia sedang mukim atau tidak bersafar. Karena kita safar sekarang banyak ibadah yang kita tidak bisa kerjakan. Terkadang sholat sunnah lepas, terkadang baca Al-Quran kurang porsinya. Tapi kalau tatkala kita mukim, biasa kita jaga sholat sunnah, biasa kita baca Al-Quran dengan target tertentu. Tatkala kita safar kurang bacaan kita tetap ditulis pahala yang sempurna. Dengan syarat kita sudah terbiasa menjaga amal ibadah tersebut. Ini kaidah penting yang kedua. Apabila kita sudah terbiasa menjaga amal ibadah, maka suatu ketika kita terhalang dari melakukannya, maka kita tetap ditulis pahala yang sempurna. Kemudian kaidah penting yang ketiga berkaitan dengan amal ibadah. Yang ketiga adalah besar atau kecilnya balasan pahala bagi seseorang itu tergantung sebagaimana besarnya kesulitan, ujian yang dia dapatkan tatkala menjalankan ibadah tersebut. Ini kaidah yang ketiga. Jadi misalnya kita melakukan amal ibadah, kemudian kita mendapati ujian dan ujian kita berbeda-beda, maka kesulitan kita itu menentukan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ajruki ala qadri nasabik. Balasanmu, pahalamu sesuai dengan kadar lelahmu, sesuai dengan kadar letihmu. Maka di sini para hadirin, tatkala kita melakukan amal ibadah, amal soleh, dan kita mendapatkan ujian, dan tentunya ujian kita berbeda-beda, yakinlah sebesar apa ujian yang kita dapatkan, maka sebegitu juga besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mungkin berbakti kepada kedua orang tua. Sebagian orang ada yang sulit, dia harus merelakan kerjaan dia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dia harus mengalahkan egonya. Kemudian ada orang yang dia sholat malam misalnya. Dia memaksakan diri sholat malam, dia berusaha dan itu sulit, pahalanya besar. Dan tentunya sebagian orang dimudahkan, sebagian yang lain berat bagi dirinya. Tapi intinya secara umum, balasan dari segala amal perbuatan ibadah sesuai dengan sejauh mana besar ujian atau rintangan yang kita dapati. Sama seperti misalnya ikhwan-ikhwan di Tenggarong ini, ya. Mungkin di sini kalau kita kalkulasikan di antara orang yang berpegang teguh di atas sunnah dengan yang selainnya, mungkin yang berpegang teguh kepada sunnah mungkin minoritas. Bahkan seringkali dicela, bahkan seringkali dihina, bahkan seringkali dikatakan ini dan itu. Ini ujian. Tapi yakinlah pahala kita sesuai dengan sejauh mana kesulitan yang kita hadapi tatkala kita melangsungkan amal ibadah. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Masih capek sudah ya? Baru 3. Nah, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya ringkas-ringkas saja sudah. Yang keempat, kaidah penting yang keempat dalam beramal ibadah adalah ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak semua amal ibadah bisa kita lakukan. Tentu tidak semua pintu-pintu kebaikan bisa kita kerjakan. Itu poinnya. Kita melihat orang, sebagian orang lain dia membangun masjid dengan uangnya sendiri. Bahkan tidak menerima kotak amal dan sebagainya. Dia yang menanggung sendiri. Itu sebagian orang, tapi yang lain apakah banyak yang bisa? Banyak nggak bisa. Kita sekarang bangun masjid sendiri pakai uang kita, mungkin sebagian kita mampu, sebagian tidak. Akan tetapi ikhwan, yang perlu kita ketahui,
tatkala kita melihat amal ibadah dan kita tidak sanggup, setidaknya jangan pernah lepaskan meraih pahala disebabkan niat kita. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ada dua kelompok manusia. Yang pertama, Allah berikan dia ilmu, kemudian Allah berikan dia kelapangan harta, sehingga dia bisa beramal dengan harta tersebut di jalan yang benar. Dan ini kata Nabi SAW, "Fahadha afdalul manazil." Dan ini sebaik-baiknya kedudukan. Kemudian orang yang kedua kata Nabi SAW, dia hanya diberikan ilmu saja, tapi tidak diberikan harta, tidak diberikan kelapangan harta. Tetapi dalam hatinya dia mengatakan, "Ya Allah, sekiranya aku diberikan kelapangan sebagaimana fulan diberikan kelapangan, aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh fulan tersebut." Apa kata Nabi SAW? "Fa ajruhuma sawa." Pahala mereka berdua itu sama. Maka kalau kita nggak mampu, jangan lepaskan niat. Kita lihat orang setiap tahun naik haji, kita mungkin nggak mampu, maka jangan pernah tinggalkan niat. Ya Allah, kalau Engkau berikan kemampuan kepada saya akan naik haji tiap tahun. Dapat pahala dari sisi niat kita. Lihat orang yang setiap tahun umrah, kita mungkin nggak mampu, maka jangan pernah lepaskan niat. Lihat orang yang kaya dermawan bangun masjid, kita nggak mampu, jangan lepaskan niat. Ya Allah, sekiranya Engkau berikan aku kemampuan sebagaimana fulan, aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh fulan, bahkan lebih daripada itu. Dan dengan itu kita mendapatkan pahala yang sempurna disebabkan niat kita. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Kaidah penting yang kelima adalah, ikhwan, di dalam beramal ibadah, kita butuh kejujuran kepada Allah. Kita butuh kejujuran kepada Allah. Nabi SAW menyebutkan, sebagaimana di dalam sebuah hadis, bahwasanya ada seorang Arab Badui yang ikut perang bersama Nabi SAW. Kemudian tatkala berperang, dia bersama Nabi SAW. Setelah selesai peperangan, para sahabat diperintahkan oleh Nabi SAW mengantarkan harta ghanimah, rampasan perang, mengantarkan harta tersebut kepada Arab Badui tadi yang ikut berperang. Tatkala diantarkan kepada Arab Badui tersebut, dia mengatakan, "Mahadha, apa ini?" Kemudian mendatangi Rasulullah SAW, "Apa ini wahai Rasulullah? Aku mengikutimu berperang bukan karena mengharapkan ini, bukan karena dunia, akan tetapi aku mengikutimu wahai Rasulullah supaya aku bisa mati syahid dan panah tertancap di sini karena membela agama Allah." Langsung kata Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, apabila memang benar niatmu, Allah akan memudahkan apa yang kau tujukan tersebut. Seketika itu nggak lama berlangsung, terjadi peperangan lagi. Kemudian orang tersebut ikut berperang dan meninggal dunia dengan panah tertancap pas di tempat yang dia tunjuki tatkala itu. Maka di sini yang poin pentingnya adalah, para hadirin sekalian, tatkala kita beribadah kita butuh kejujuran hati. Mungkin banyak amal ibadah yang kita tidak sampai melakukannya, tidak bisa, tidak terwujud, disebabkan mungkin kita kurang tulus dalam menghadirkan niat di dalam hati. Mungkin ada yang ingin menikah, ya, mungkin belum ketemu dengan jodohnya, mungkin belum tulus dari hati, belum benar-benar jujur ingin mau menikah, walaupun lisannya mengatakan ya insya Allah dan seterusnya, tapi belum jujur dari hati. Maka ini yang bisa diantara sebab kita agak sulit meraih apa yang kita inginkan tersebut. Maka butuh kejujuran dalam melangsungkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi intinya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu beberapa kaidah penting di dalam melangsungkan amal ibadah. Ya, innamal a'malu binniyat, ya. Saya singgung Ustadz ini maksudnya. Ini jomblo ini. bukan Ustadz kita ya. Maksudnya ini Ustadz kita baru dari Jawa, ya. Baru di pondok bergabung beberapa bulan. Saya singgung dia ini. Bukan yang di belakang, Afwan sekali lagi. Saya singgung dia. Semoga Allah mudahkan. Tetapi dia sudah kasih planning tahun depan insya Allah. Semoga dimudahkan. Ya, jadi seperti itu. Mau pergi haji butuh kejujuran.
Mau pergi umrah butuh kejujuran. Mau bisa sholat malam butuh kejujuran. Kita, oh ya Allah, aku pengen sholat malam. Aku ingin bisa sebagaimana orang-orang soleh sholat malam. Tapi hati kita nggak jujur, sulit. Maka butuh kejujuran di dalam beribadah kepada Allah. Itu beberapa kaidah penting para hadirin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sedikit mengingat yang pertama apa tadi? Lupa? Yang pertama adalah apa yang pertama? Para hadirin, seorang muslim tidak hanya dituntut memperbanyak amal ibadah, tapi juga dituntut untuk menjaga pahala dari amal ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Apa yang kedua para hadirin? Kalau seseorang sudah biasa melangsungkan amal ibadah, sudah menjadi kebiasaannya, sudah kontinu dia jaga, maka insya Allah tatkala dia terhalangi dari melakukan ibadah tersebut, maka tetap ditulis pahala yang sempurna. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Besar kecilnya pahala tergantung dengan sejauh mana ujian yang dihadapi tatkala mengerjakan ibadah tersebut. Jadi tatkala antum sulit melangsungkan ibadah, jangan sedih, pahala antum besar. Makanya kalau kita lihat sholat sunnah rawatib, apa rawatib itu? Sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Pahalanya yang paling besar di waktu apa? Di waktu subuh. Kenapa? Karena subuh waktu paling berat. Orang asik-asiknya tidur, air lagi dingin-dinginnya. Sebagian pengantin baru lagi asik-asiknya. Ya, pengantin baru sini. Oh iya. Ya, lagi asik-asiknya. Makanya besar ganjarannya karena sulit ya. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah. Kemudian yang keempat apa? Ya. Kalau kita nggak mampu melangsungkan amal ibadah, dan banyak amal ibadah yang kita nggak bisa, dan besar amal ibadah tersebut, setidaknya jangan lupakan hadirkan niat supaya kita mendapatkan pahala dari amal ibadah tersebut disebabkan niat kita. Kemudian yang terakhir, dalam beribadah dibutuhkan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para hadirin berkaitan dengan apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan, saya mohon maaf kepada antum-antum sekalian. Yang terakhir, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kecuali seseorang itu bersyukur kepada manusia. Maka saya ucapkan syukran jazakumullahu khairan katsira kepada ikhwan-ikhwan di Tenggarong atas luar biasa jamuannya, kemudian sambutannya. Semoga Allah berikan antum semua balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua bisa dikumpulkan bukan hanya di dunia, tapi juga sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ana akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memuji Allah, setelah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini akan ada beberapa penyampaian ya sebelum kita makan. Mungkin 10 menit mudah-mudahan selesai. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk teman-teman sekalian dari Balikpapan. Masya Allah, jauh-jauh sini untuk menjumpai antum semua. Sekaligus untuk mentadabbur alam, melihat keindahan di Tenggarong. Sudah kerasa belum indah? Terasa. Belum ya? Terasa banget. Indah. Insya Allah nanti bisa keliling dulu ya, lihat-lihat. Ini juga sebenarnya pertama kali saya juga di peristiwa ini. Jadi sama-sama kesannya kesan pertama ya.
Kalau para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dari spanduk mungil di belakang ya. Apa itu tulisannya? Indahnya Turin. Kalau stop sampai di situ saja saya nggak setuju. Turin itu nggak enak. Safar itu qit'ah minal azab. Sepenggal, sepotong atau bagian dari azab. Berat ya perjalanan safar itu. Banyak ibadah yang akhirnya kita tidak bisa laksanakan dengan sempurna. Apalagi kalau safarnya jauh sampai keluar negeri, atau nggak usah sampai keluar pulau aja. Menahan rindu itu aja sudah luar biasa sakitnya. Jadi safar itu sesungguhnya bagian dari azab. Tapi kalau kita teruskan, apa terusannya? Nikmatnya, kajian, dan bahagianya kebersamaan. Nah, saya setuju. Karena kalau cuma safar tanpa ada tujuan, tanpa ada agenda yang jelas, tanpa disisipi dengan kegiatan yang bermanfaat, tentunya yang hanya kita dapatkan mungkin kelelahan saja. Yang kedua, kesenangan, tapi kesenangan itu pun ya, hanya sementara saja. Kemudian setelah pulang dari bersafar, kita masih harus capek-capekan. Jadi capeknya itu nggak cuma berangkat sampai di tujuan mungkin agak senang-senang gitu ya, pulang itu capek lagi. Kalau cuma safar saja itu sudah dipastikan nggak ada enaknya sebenarnya. Itu kalau saya loh ya, mungkin teman-teman sekalian ada yang suka jalan-jalan kemana-mana. Nah, judulnya ini jadi sangat menarik, memang sangat berfaedah ya ketika dia disambung dengan itu, ada kajiannya, ada kebersamaannya. Dan ini mungkin yang akan kami singgung pada kesempatan yang baik ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pertemuan dan perpisahan, kurang lebih ada beberapa ilustrasi yang menggambarkan tentang pertemuan dan perpisahan. Yang pertama adalah orang yang bertemu di dunia, tapi di akhirat nggak ketemu. Kebayang nggak gimana ilustrasinya? Di dunia ketemu, tapi di akhirat nggak ketemu. Nggak ketemunya kenapa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah yang satu ini masuk ke neraka, yang satu lagi masuk ke surga. Jadi di dunia dia menjadi seorang teman, bahkan mungkin tidak hanya teman, sahabat, atau mungkin bukan hanya sekadar sahabat, dia keluarga, bahkan ayah atau ibu atau adik atau istri atau pasangan lah ya, atau anak. Tapi di akhirat nggak ketemu karena yang satu masuk surga, yang satu nggak masuk surga. Kira-kira gambaran yang pertama ini sedih apa enggak? Sedih ya, kalau kita ketemu di dunia, tapi di akhirat kita nggak ketemu lagi. Mana yang kita inginkan? Kita ketemu di dunia, kemudian di akhirat juga kita ketemu di surga, jangan di neraka. Itu malah justru suatu kesedihan yang luar biasa. Karena di dalam Al-Quran disebutkan al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang berteman akrab di dunia ada loh ternyata yang di hari kiamat itu justru menjadi musuh satu sama lain. Nah, ini yang luar biasa kalau seandainya terjadi di kita. Na'udzubillah, semoga perjumpaan kita pada kesempatan yang baik ini juga merupakan perjumpaan kita di akhirat ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berharap apa yang kita lakukan berupa interaksi, muamalah dengan orang lain itu yang menjadikan kita masuk surga, bukan justru menjadikan kita masuk neraka. Sebagaimana yang disebutkan Ustaz tadi, ada orang yang rugi ya. Orang yang rugi karena apa? Perbuatan zalimnya selama di dunia. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak ketemu dengan orang di dunia, tapi di akhirat
kita ketemu. Mungkin apa tidak? Mungkin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan dibersamakan, akan digabungkan, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Siapa yang telah Allah berikan nikmat? Yang pertama adalah para nabi. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang membenarkan kabar dari nabi, kabar dari malaikat Jibril, kabar dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Kemudian juga akan dikumpulkan selain para nabi, orang-orang yang siddiq. Yang ketiga adalah orang-orang yang syuhada, orang-orang yang meninggal dunia, gugur di medan peperangan. Atau penuntut ilmu yang mungkin dalam masa perantauannya dia meninggal dunia, termasuk juga syuhada, orang-orang yang syahid. Kemudian juga orang-orang yang saleh. Mereka juga termasuk orang-orang yang diberikan nikmat. Jadi jangan heran kalau orang saleh, orang yang beriman, itu termasuk bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaktsiru minal asdiqa al-mu'minin li'anna lahum syafa'ah yaumil qiyamah." Perbanyaklah teman-teman yang mukmin, yang saleh, yang baik. Kenapa? Karena mereka itu memiliki syafaat di hari kiamat. Kok bisa? Iya, karena Nabi SAW dalam sabdanya disahkan kisah yang panjang. Beliau bersumpah, demi zat yang aku berada di genggamannya, ada di antara kalian yang nanti di hari kiamat itu benar-benar gigih untuk mencari teman-temannya. Apa yang mereka katakan pada Rabbnya, pada Tuhannya, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Wahai Tuhan kami, ada teman-teman kami yang dahulu mereka itu berpuasa bersama kami, sholat juga bersama kami, bahkan haji juga bersama kami. Tapi enggak sama-sama pada akhirnya di hari kiamat. Ini keadaan orang-orang mukmin yang telah dientas, telah dibebaskan dari api neraka, dan mendapati teman-temannya semasa di dunia itu kok enggak ada. Maka mereka mengadu dengan gigihnya, disebutkan dengan gigihnya mereka mencari. Maka Allah Subhanahu wa taala atau dikatakan kepada mereka, akhriju mimman araftum. Kalau begitu carilah, keluarkan mereka yang kalian kenal. Bayangkan kalau seandainya kita tidak saling kenal, bagaimana di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Saya yang berbicara di sini belum tentu lebih baik daripada kawan-kawan yang hadir. Boleh jadi teman-teman yang masuk surga, dan na'udzubillah kalau seandainya ada di antara kita yang masuk neraka. Kalau tidak saling kenal, bagaimana nanti dipanggilnya, ditolongnya gimana? Tidak bisa. Makanya Hasan Al-Basri itu bilang, istakfiru minal asdiqa al-mu'minin. Banyak-banyak cari teman itu yang beriman. Kalau yang nggak beriman, nggak akan memberikan syafaat untuk kita. Kita cari yang soleh, yang ngajak kita untuk sholat, yang ngajak kita untuk umrah, untuk haji, untuk bersedekah, untuk beramal soleh secara umum. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang-orang yang saleh merupakan hal yang sangat utama. Jangankan kita saja mungkin beranggapan gimana caranya kita bisa menyayangi orang yang saleh yang setiap hari dia salat tahajud. Kemudian tadi disebutkan Ustadz ada yang bersedekah, berinfak, ada yang haji, umroh tiap tahun dan seterusnya. Tapi ingatlah bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik,
anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Makanya Anas bin Malik bilang, saya ingin mencintai Rasul, saya ingin mencintai Abu Bakar, saya ingin mencintai Umar, saya ingin mencintai Utsman, supaya nanti saya bisa sama-sama mereka meskipun saya tahu saya tidak akan bisa menyamai amalan mereka. Mengungguli apalagi, nggak mungkin. Jadi dengan modal cinta, dengan modal kebersamaan lah. Gimana caranya kita bisa mengaku cinta kalau nggak kenal? Kenal dulu. Nah, ini adalah sarana kita untuk saling mengenal. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang tadi kita sebutkan, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik teman itu ya mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang telah diberikan kenikmatan sebagaimana orang-orang, yaitu para anbiya, para siddiqin, para syuhada, kemudian orang-orang yang saleh itu diberikan nikmat. Itu yang kita harapkan dari perkumpulan yang sederhana ini. Dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyadari bahwasannya kebersamaan itu mungkin akan terjadi bahkan kepada orang yang sama sekali kita tidak kenal, yaitu Nabi SAW, dengan modal cinta. Lantas bagaimana bentuk cinta yang telah kita berikan kepada mereka? Bagaimana selama ini kita mengaku cinta kepada Nabi? Lantas realisasinya itu gimana? Apakah hanya dengan ucapan saja, lisan saja? Lantas bagaimana dengan tindakan? Menyambung tali persaudaraan sesama muslim, ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita, karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW itu memotivasi kita untuk saling solid bersama kaum muslimin. Seolah-olah kita seperti satu bangunan yang kalau seandainya satu sakit, atau seperti anggota tubuh yang kalau satu sakit kerasa semuanya sakit juga. Makanya jazakumullahu khairan untuk para panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan semacam ini. Dan kita berharap dengan perjumpaan kita di sini merupakan perjumpaan kita juga di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup ya, 10 menit ya, sudah pas ya. Jazakumullahu khairan. Silahkan nanti teman-teman untuk melanjutkan dengan konsumsi. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, untuk teman-teman yang datang dari Balikpapan. InsyaAllah jika ada kesempatan untuk berjumpa lagi, kita akan jumpa lagi, kita ngobrol lagi. Mudah-mudahan Allah lancarkan urusan kita semua, berikan kesehatan kepada kita semua, dan Allah terima amal ibadah kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.